Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sukma Devi, BP 18251. Saya berasal dari kampus STK IPS Kia Padang dengan jurusan Program Studi Sekolah Dasar. Saya sudah memasuki semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang mensimulasikan RPP tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 pada kelas 4 SD. Baiklah, di video kali ini merupakan pengganti tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata pelajaran Micro Teaching 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah anak ibu masih semangat pada pagi hari ini? Masih Bu. Siapa ketua kelas di dalam kelas ini? Siapa? Sezi. Ya, Sezi. Sezi, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Susan. Kenapa Susan, Sezi? Sakit Bu. Susan sakit. Siapa yang bilang sama Sezi Susan sakit? Kok nggak Orang ada tuanya Bu. orang tua? Nggak ada Susan kirim surat ke Sezi? Tidak Bu. Tidak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, sebaik ibu cek kehadiran dulu ya. Kasih, Iya Bu. Baby, Iya Bu. Zila, Sezi, Beza. Iya Bu. Ya, berarti cuma Susan ya yang tidak hadir. Nah, kita doakan bersama-sama semoga Susan cepat sembuh dan besok bisa melakukan aktivitas sekolah kayak kita sekarang ini. Amin. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sezi, ketua kelas kan? Siap kelas ini, Sezi? Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kayak biasanya kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya berdiri anak ibu. Berdiri dengan rapi ya. Hafalkan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
nanti ya anak-anak ibu duduk, ibu sedikit mengasih ice breaking supaya semangat anak-anak ibu bangkit. Nah, ice breakingnya ibu praktekkan terlebih dahulu ya. Ice breaking itu tepuk diam. Apakah anak-anak ibu pernah melakukan ice breaking dengan cara tepuk diam? Tidak. Tidak. Sekarang ibu ajarkan. Mari coba bersama-sama. Tepuk diam. Tepuk diam. Tepuk diam. Diam. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, sekarang kita memasuki atau memulai pembelajaran ya. Sekarang kita belajar tema 3, subtema 3, PB 4. Kita belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu mau tanya, siapa pagi tadi anak-anak ibu yang bangun tidur membersihkan tempat tidur? Baiklah, bagus ya anak-anak ibu. Kita tuh kalau bangun tidur mau pergi ke sekolah atau mau melakukan aktivitas yang lain, tempat tidur itu harus dibersihkan. Itu merupakan suatu Kewajiban. Nah, pintar itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai sebagai anak yang itu merupakan kewajiban kita pada pagi hari ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas. Sekarang kita belajar yang bagian PPKN-nya itu tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hah? Pak, coba yang keras tahu apa tidak? Tahu. Nah, sekarang kalau tahu apa itu hak, siapa yang tahu apa itu hak? Tunjuk tangan. Apa itu hak? Kasih, Sezi, Keza. Ayo, apa itu hak? Sezi. Ya, apa itu hak, Sezi? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, ya, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang. Nah, contohnya contoh hak tadi seperti apa? Apa contoh hak? Siapa yang tahu? Ya, Seperti Sezi. mendapatkan kasih sayang. Nah, mendapatkan kasih sayang. Terus apa lagi yang kedua? Ya, mendapat sekolah yang layak atau mendapat pendidikan yang layak. Ya, mendapatkan fasilitas yang layak. Apalagi ada lagi? Baru 4. Mendapatkan uang jajan. Ya, mendapatkan uang jajan. Nah, pintar. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari seseorang. Nah, baik itu dari kita lahir maupun sesudah lahir. Nah, contohnya tadi sudah anak-anak ibu sebutkan. Yang pertama, misalnya hak mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, terus hak mendapat uang jajan dari orang tua, kemudian hak mendapatkan pendidikan yang layak, gitu kan. Nah, berarti anak-anak ibu sudah tahu kan apa itu hak beserta contohnya. Ya. Nah, sekarang kewajiban. Apa itu kewajiban? Siapa yang tahu? Apa itu kewajiban? Anak-anak ibu? Ya. Kasih Feby, apa
sesuatu yang harus diwajibkan, yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Contoh kewajiban, siapa yang tahu? Apa? Ya, piket kelas. Coba apa lagi? Membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah. Apa lagi? Kewajiban apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Ya, membersihkan tempat tidur. Terus apa lagi? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Terus Mencuci piring. mencuci piring. Nah, kalau di luar rumah atau di luar ruangan, apa kewajiban kita? Halaman. Menyapu halaman, seperti gotong royong gitu kan. Nah, berarti kewajiban tadi adalah berarti kewajiban tadi adalah segala sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diharuskan. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh anak-anak ibu. Contohnya seperti kewajiban membersihkan tempat tidur. Nah, berarti hak dan kewajiban itu sudah anak-anak ibu ketahui tadi kan, dimana hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan. Nah, dan tadi sudah kita bahas juga hak dan kewajiban, pengertiannya maupun contohnya. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan kalian beberapa gambar. Siapa yang tahu menjawabnya tunjuk tangan. Apakah gambar ini merupakan hak atau merupakan kewajiban? Nah, contohnya seperti kalau ibu memberi PR, itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, kewajiban. Baik, coba anak-anak ibu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah. Nah, ini merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, siapa yang bisa tunjuk tangan ya, jawab satu-satu. Ini apa tadi? Hak apa kewajiban? Kewajiban. Tunjuk tangan ya anak-anak ibu. Siapa yang tahu, siapa yang cepat, nanti akan ibu berikan sesuatu. Ya lah, ini kewajiban. Nah, ini. Nah, Keza duluan tadi. Apa ini Keza? Kewajiban. Nah, ya, kewajiban. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang pertama. Ini ya, gambar yang pertama merupakan hak atau kewajiban? Hak. Ya, hak. Nah, ya yang pertama, Keza. Yang pertama ini adalah gambar hak untuk kita mempertahankan kehidupan. Nah, kemudian gambar yang kedua. Tunjuk tangan. Ya, ayo. Gambar yang kedua, ayo tunjuk tangan. Hak. Ya, Sezi. Hak. Nah, ya hak. Nah, yang kedua ini yaitu hak kita untuk melakukan hidup tentram. Nah, kemudian lagi yang ketiga, hak Razila. Nah, juga hak ya. Di sini yaitu hak atas lingkungan hidup. Nah, anak-anak ibu pada pintar semua ya. Nah, kemudian kewajiban kita dalam melakukan wawancara. Apakah anak-anak ibu pernah melakukan wawancara? Pernah melakukan wawancara di mana? Di sekolah. Di sekolah ya. Nah, baiklah. Sekarang coba lihat. Ini gambar apa? Ini dokter. Ini ada seseorang yang sedang mewawancarai seorang dokter. Nah, itu merupakan kewajiban seseorang dalam mewawancarai dokter. Apakah mana tahu yang mewawancarai ini tadi ada tugas atau bagaimana? Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan wawancara? Nah, ini. Nah, yang pertama itu kalau kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan pertanyaan. Nah, di mana kita apakah kalian tahu wawancara itu harus mengandung unsur 5W tambah 1H. Apa tadi? Wawancara harus mengandung unsur 5W tambah 1H.
5W tambah 1H itu namanya seperti apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana. Nah, baiklah, sekarang siapa yang bisa memberikan satu contoh pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh seorang siswa ini kepada dokter? Apa kira-kira kalau dokter? Apa kegiatan dokter? Apa pekerjaan dokter? Nah, bagaimana kita mau mewawancarai dokter? Dengan menggunakan pertanyaan disertai dengan unsur yang 5W tambah 1H tadi. Seperti apa, bagaimana, gimana, kapan. Ayo, siapa yang bisa? Kalau bisa, ibu akan memberikan bintang. Nah, coba, ayo. Kalau kepada guru, contohnya seperti kalau guru, apakah ibu senang mengajar anak kelas 4? Nah, itu wawancara untuk guru. Nah, kalau untuk dokter apa? Kalau guru kan harus sesuai dengan pekerjaannya guru. Tapi kalau dokter apa yang kita tanyakan? Atau dokter untuk kesehatan bagian dalam atau bagaimana? Coba, siapa yang bisa? Ayo, bakalan dibagi minta, jangan takut. Ayo. Nah, ayo, siapa yang bisa ya coba Zila. Coba berdiri ke depan. Nah, menghadap ke teman-teman semua. Nah, apa yang cocok pertanyaan yang kita sampaikan kepada ibu dokter ini untuk mewawancarai si ibu dokter? Berapa lama ibu dokter bekerja di sini? Nah, ya, berapa lama ibu dokter bekerja di sini? Nah, itu merupakan salah satu contoh pertanyaan kalau kita mau mewawancarai ibu dokter. Nah, tepuk tangan untuk Zila. Nah, ibu memberikan satu bintang. Kasih Zila. Nah, ada lagi? Siapa yang mau coba ke depan? Ayo. Ya, Sesi. Ayo. Ya, Sesi, silakan ke depan. Menghadap ke teman-teman semuanya. Apa pertanyaan yang harus kita ajukan atau yang untuk kita mewawancarai si ibu dokter? Apa saja penyakit yang ibu tangani? Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Sesi. Apa saja penyakit yang ibu tangani? Nah, Sesi. Nah, ayo siapa lagi ada? Silakan. Tapi tadi bilang kalau sudah melakukan wawancara. Ayo coba, apa yang kita tanyakan pada seseorang yang kita wawancarai? Ayo, nah Keza silakan maju ke depan. Apa Keza pertanyaan yang cocok untuk kita mewawancarai ibu dokter? Ya, ayo. Ayo. Menanyakan apa? Bagaimana? Jam berapa? Bagaimana ibu dokter menangani pasien di setiap hari? Ya, bagus. Bagaimana cara ibu dokter menangani pasien di setiap hari? Kita beri aplaus untuk Keza. Nah, ibu beri terima kasih Keza. Nah, ya, ayo, jangan kasih. Coba kasih. Jam berapa ibu dokter pergi ke rumah sakit? Ya, pintar. Kita kasih aplaus. Terima kasih. Nah, ayo, tinggal satu bintang lagi ya. Nah, pintar. Tanpa disuruh dia sudah maju. Beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, ya, coba. Siapa namanya? Feby ya, Feby. Penyakit apa yang ibu bisa sembuhkan? Nah, ya, pintar. Penyakit apa saja yang bisa ibu sembuhkan? Kita beri tepuk tangan untuk Feby. Kencang. Nah, ini Feby. Nah, alhamdulillah anak-anak ibu pintar. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui bagaimana apa saja pertanyaan yang kita ajukan kepada seseorang yang ingin kita wawancarai. Contoh yang tadi, yang anak-anak ibu ke depan tadi itu untuk mewawancarai ibu dokter. Nanti kalau kalian mau mewawancarai Pak Polisi atau guru atau kepala sekolah atau bisa juga pedagang gitu. Nah, baiklah. Sekarang anak-anak ibu sudah paham kan apa itu hak, apa itu kewajiban beserta contohnya? Nah, juga sudah tahu tadi kan bagaimana contoh pertanyaan untuk kita mewawancarai seseorang. Nah, sekarang
Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu bahagia atau senang belajar pada pagi hari ini? Bahagia. Nah, Ibu minta kalau anak-anak Ibu bahagia, Ibu ada beberapa kertas. Ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian semua. Kalian buat curahan hati kalian, bahagia atau tidak belajar sama Ibu hari ini. Kemudian setelah dibuat, kalian tempelkan ya di sini. Nah, yuk.